Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurmaksura dengan NIM F1E1200013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan saya terhadap ujian akhir semester mata kuliah praktikum basis data yang telah saya lakukan. Langsung saja ke soalnya. Di sini diperintahkan untuk menerapkan fungsi group, having, group by, view, complex view, dan pemberian grant pada proyek yang telah saya buat. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini terdapat sebuah database, di mana database ini bernama gaji karyawan. Pada database tersebut terdapat dua atribut, yaitu gaji dan karyawan. Untuk isi dari tabel gaji sendiri adalah sebagai berikut. Untuk isi tabel gaji itu terdiri dari field ID gaji dan jumlah. Kemudian, untuk isi tabel karyawan sendiri, itu terdiri dari 3 field, yaitu ID karyawan, nama karyawan, dan ID gaji. Di mana ID gaji itu berforeign key terhadap ID gaji yang ada pada tabel gaji tadi. Kemudian di sini fungsi group by dan having sendiri itu difokuskan untuk tabel gaji saja. Berikut adalah penerapan fungsi group by pada atribut gaji disertai dengan fungsi order by, yang mana berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan atribut yang ditunjuk, di mana di sini atribut yang ditunjuk adalah atribut ID gaji. Berikut adalah query yang dapat diinputkan atau dimasukkan terhadap query box pada MySQL, yaitu select ID gaji, max jumlah, from gaji, group by ID gaji, order by ID gaji. Untuk outputnya sendiri adalah sebagai berikut. Di sini akan dikeluarkan ID gaji dan max jumlah yang diurutkan berdasarkan ID gaji. Kemudian kita menerapkan fungsi having pada tabel gaji juga, di mana fungsi having sama saja dengan fungsi group by, hanya saja di sini terdapat penambahan kata-kata having, disertai dengan kondisi. Seperti contoh, yaitu select ID gaji, jumlah, from gaji, group by ID gaji, having jumlah, sama dengan kondisi, di mana kondisinya adalah 4 juta. Kemudian output yang dikeluarkan adalah seperti berikut, di mana ID gaji yang dikeluarkan adalah BBBBB dan jumlahnya adalah 4 juta. Kemudian kita menerapkan fungsi view. Untuk query-nya sendiri adalah create view, tabel view 1, as select ID gaji, jumlah from gaji, where ID gaji sama dengan CC. Kemudian untuk hasil dari create view yang telah dilakukan sendiri adalah sebagai berikut. Terlihat bahwa terdapat penambahan tabel view, di mana tabel view ini bernama tabel view 1. Untuk penerapan view kompleksnya sendiri, itu query-nya dapat kita inputkan sebagai berikut, yaitu create view tabel view 2, di mana kenapa kita menggunakan view 2, karena itu untuk membedakan view simple dengan complex view. Saya lanjutkan lagi, create view tabel view 2 as select K titik nama karyawan, di mana K ini adalah kode dari field karyawan. Sama halnya dengan G, itu adalah kode dari field gaji. G titik ID gaji, max jumlah from karyawan K, join gaji G on G ID gaji sama dengan K ID gaji, group by K nama karyawan. Kemudian output yang dihasilkan sebagai berikut. Baik, untuk penerapan fungsi grant sendiri itu merupakan pemberian hak akses kepada user melalui CMD, di mana ketika kita membuka ataupun mengakses CMD atau command prompt, kita masuk sebagai super admin. Nah, untuk masuk sebagai super adminnya sendiri, setelah kita membuka CMD, kita mengklikkan CD double titik, kemudian kita klik lagi CD double titik, kemudian kita klikkan lagi CD sam/mysql/bin. Kemudian ditampilkanlah
welcome to the MariaDB Monitor, di mana kita berhasil masuk sebagai super admin. Kemudian setelah kita berhasil menjadi super admin, kita meng-create user dengan password ABCD. Dengan perintah sebagai berikut, yaitu create user. Dan nama usernya sendiri itu bebas mau nama apa. Di sini saya memberikan nama saya sendiri yaitu Hurum. Diteruskan dengan add localhost identified by. Kemudian di dalam petik itu kita masukkan password. Di sini saya menggunakan password ABCD. Kemudian titik koma. Kemudian kita enter. Setelah kita enter bukti bahwa itu berhasil dibuat, user itu berhasil dibuat, maka akan mengeluarkan tampilan query OK. Kemudian kita keluar lagi dari super admin dan masuk ke user sebagai user Hurum dengan memasukkan password ABCD sebagai berikut. Dengan mengklikkan Ctrl C, kemudian CLS untuk close. Kemudian kita masukkan MySQL, strip U, dan dalam kurung, Hurum, dan strip P. Kemudian nanti akan kita diminta memasukkan password yang telah kita inputkan tadi. Maka saya masukkan juga di sini passwordnya ABCD. Terlihat bahwa kita berhasil masuk ke user Hurum. Kemudian untuk kita menguji berhasil atau tidaknya masuk sebagai user Hurum, kita melihat dan membuka database pada MySQL. Hal itu dapat kita lakukan seperti mengklik show database titik koma, di mana jika berhasil maka akan ditampilkan database yang ada pada MySQL. Kemudian kita keluar dari user Hurum dan masuk lagi sebagai super admin kembali dan membuat grant berupa akses select, insert, update, dan delete yang diberikan kepada user Hurum oleh super admin. Nah, untuk pemberiannya sendiri itu menggunakan perintah grant, di mana perintahnya adalah grant, insert, select, update, delete on gaji karyawan, di mana gaji karyawan adalah nama database, titik bintang, bintang itu adalah seluruh atau semua, to Hurum at localhost, titik koma. Dan kita enter, jika berhasil maka akan mengeluarkan query OK. Kemudian kita keluar dari super admin dan masuk kembali sebagai user Hurum. Maaf, di sini terdapat kesalahan, bukan Hurum Mangsura tapi Hurum, dan melihat grant berupa hak akses yang telah kita berikan tadi. Kita lihat dengan mengklikkan show grants, titik koma, di mana akan ditampilkanlah tabel grants dan ditampilkan juga grant apa saja yang telah diberikan kepada user Hurum. Di sini terlihat bahwa grant yang telah diberikan adalah select, insert, update, delete pada gaji karyawan ke user Hurum. Kemudian setelah itu kita melihat database yang telah dapat diakses oleh user Hurum, di mana dengan mengklik perintah show database dan akan menampilkan database yang tadi sebelumnya belum ada dan sekarang sudah ada, yaitu gaji karyawan. Terlihat bahwa ada penambahan database gaji karyawan yang mana telah dapat diakses oleh user Hurum tadi. Kemudian kita berhasil menggunakan database gaji karyawan dengan perintah use gaji karyawan titik koma, maka akan tertampil database change di mana kita berhasil menggunakan database gaji karyawan. Kemudian kita dapat melihat isi tabel pada database gaji karyawan, yaitu dengan mengklik perintah show tables. Nah, di sini terlihat bahwa tables yang ada pada gaji karyawan itu sendiri adalah gaji dan karyawan. Kemudian kita melihat isi tabel gaji dengan menggunakan perintah select, yaitu select
bintang from karyawan. Berarti bintang itu menandakan itu keseluruhan atau semua. Maka tertampillah isi dari keseluruhan tabel karyawan itu sendiri. Kemudian sama halnya dengan menampilkan isi tabel karyawan, kita menampilkan isi tabel gaji juga dengan perintah select, yaitu select from gaji. Maka tampillah ID gaji dan jumlah pada tabel gaji sendiri. Kemudian di sini kita melakukan pembaruan data gaji ataupun maksud saya memasukkan atau memberikan data baru lagi terhadap tabel gaji, di mana dapat dilakukan dengan memasukkan perintah insert into gaji values dengan ID gaji C, CC, CCC, 5 juta. Nah, jika berhasil maka ditampilkanlah query OK. Kemudian kita lihat kembali lagi dengan menampilkan select bintang from gaji. Maka terlihat bahwa terdapat penambahan data yaitu ID gaji CCCCC dan jumlah 5 juta. Kemudian kita melakukan pembaruan data gaji dengan menggunakan perintah update dan menampilkannya dengan perintah show tables. Seperti ini, yaitu kita dapat memasukkan perintah update gaji, set jumlah sama dengan 6 juta, where jumlah sama dengan 5 juta. Maka jika berhasil, maka jumlah yang 6 juta tadi akan berubah menjadi jumlah 6 juta. Seperti itu. Kemudian kita menggunakan perintah delete untuk menghapus data yang sudah dimasukkan berdasarkan kondisi, yaitu delete from gaji where ID gaji sama dengan A, dan jika berhasil akan menampilkan query OK, dan terlihat bahwa untuk ID gaji A 6 kali itu telah hilang karena telah di-delete. Dan kita keluar dari user Hurum ya, dengan mengklik Ctrl+C, kemudian CLS. Selanjutnya, kita masuk lagi sebagai, maksud saya adalah menghapus seluruh akses yang telah diberikan super admin tadi kepada Hurum ataupun kepada user Hurum. Dengan memberikan perintah pada command prompt yaitu revoke all privilege on gaji karyawan titik bintang from Hurum at localhost. Gaji karyawan sendiri adalah nama database, Hurum sendiri adalah user, nama user yang telah kita buat dan telah kita berikan grant ataupun hak akses. Maka setelah itu berhasil, akan ditampilkan revoke is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file, seperti itu. Terlihat bahwa revoke telah dilakukan dan seluruh akses yang telah diberikan tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu. Kemudian ketika kita mencoba lagi untuk masuk ya ke user Hurum, itu tidak bisa lagi dilakukan karena itu telah dihapus dan di sini akan terjadi error. Seperti itu. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan yang telah saya bahas tadi adalah dari penerapan fungsi group by dan having tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari group by sendiri itu adalah untuk mengelompokkan, mengeluarkan, dan atau menampilkan data yang terdapat pada atribut yang ditunjuk untuk menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Sedangkan untuk fungsi having sendiri itu yaitu menampilkan data yang telah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi group by berdasarkan suatu kondisi tertentu. Kemudian ada pun fungsi tambahan yaitu order by yang mana berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan atribut yang ditunjuk atau dipilih. Selain itu juga terdapat fungsi view ya dan view kompleks di mana sebenarnya kedua hal tersebut sama saja,
yaitu untuk membuat tabel baru untuk menampilkan field-field yang ingin ditampilkan. Hanya saja untuk view kompleks sendiri, itu dikatakan kompleks karena pada penggunaannya itu menggunakan fungsi-fungsi lain seperti join, group by, dan sebagainya. Nah, kemudian juga terdapat pemberian hak akses kepada user, yaitu berupa grant ya, dan dilakukan di command prompt tadi, yang telah kita lakukan, di mana grant itu sendiri dapat berupa insert, update, select, dan delete, serta pemberian revoke digunakan untuk menghapus hak akses user ya, yang telah dibuat baik itu untuk grant yang diinginkan saja, ataupun revoke secara keseluruhan. Baik, saya rasa sekian sedikit penjelasan ataupun pembahasan saya terhadap ujian akhir semester mata kuliah praktikum basis data. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.